Wanita ini sebenarnya adalah seorang koki terkenal yang memiliki bakat memasak luar biasa. Bahkan dengan skill memasaknya itu, Ji-young bisa memenangkan kompetisi memasak paling bergengsi di dunia. Ibaratnya jika dalam dunia sepak bola, Ji-young sudah memenangkan Ballon d'Or. Koki Ji-young memasak masakan khas kerajaan Korea pada masa Joseon. Walaupun terlihat sederhana dan Ji-young sempat mendapat masalah saat memasaknya, ternyata juri sangat menyukai masakannya. Karena sangat bangga dengan dirinya sendiri, Ji-young sampai setiap malam memandangi dan ngedate dengan piala yang baru saja didapatkannya. Besok paginya Ji-young langsung memberikan kabar ke ayahnya kalau ia akan pulang ke Korea. Namun ayahnya menitip sesuatu, yaitu buku sejarah Korea yang hanya ada di Prancis. Setelah Ji-young mengambil buku sejarah itu di kotak suratnya, ia langsung terbang ke Korea. Di dalam pesawat, Ji-young mendapat makanan yang lezat dan tepat pula saat itu sedang ada gerhana matahari. Semua orang di dalam pesawat tentu saja ingin melihat gerhana itu dari dekat, namun penumpang di sebelah Ji-young malah tak sengaja menumpahkan kopi ke arahnya. Ji-young sangat panik karena buku sejarah yang sangat penting ini malah ketumpahan kopi. Saat Ji-young berusaha membersihkannya, ia melihat bahwa buku itu adalah buku resep masakan di zaman kerajaan. Lalu saat ia membaca beberapa kalimat di dalam buku itu, terlihat sampulnya mulai bercahaya dan pesawat langsung bergetar. Ji-young berusaha meminta pertolongan, namun tidak ada satupun yang mendengarnya sampai ia terlempar dan membentur kaca. Cahaya di buku itu semakin terang dan Ji-young seperti terlempar ke dunia lain di mana sekelilingnya tidak ada bangunan apapun. Hanya ada hutan dan ia pun masuk ke dalam perangkap hewan. Di sisi lain hutan ini terlihat ada beberapa orang dengan pakaian kolosal sedang berburu rusa. Ternyata Ji-young terlempar kembali ke masa lalu di mana pada masa ini sinyal pun tidak ada dan orang masih hidup dalam sistem kerajaan. Sang raja yang sedang berburu rusa pun tak sengaja menemukan Ji-young. Karena hampir saja terkena anak panah yang dilesatkan raja, tentu saja hal itu membuat Ji-young sangat ketakutan. Saat raja mulai melihat sosok Ji-young, ia benar-benar kebingungan melihat cara berpakaian Ji-young yang sangat aneh dan menganggap Ji-young adalah wanita hantu yang muncul saat gerhana. Pada masa ini, raja masih percaya bahwa ada wanita hantu yang bisa saja muncul untuk mengancam kehidupannya saat gerhana datang. Karena berlari ke arah jurang, Ji-young tidak bisa kemana-mana lagi dan terpaksa harus mengeluarkan alat kejut listrik yang selalu dibawanya. Raja terus mengamati dan mengira bahwa alat kejut listrik milik Ji-young adalah pisau belati yang terbuat dari perak. Karena masih belum sadar kalau ia terlempar ke zaman Joseon atau zaman kerajaan, Ji-young malah menghina raja tiran yang ada di depannya ini. Ji-young mengira orang ini sedang cosplay atau sedang syuting film drama sejarah. Karena kesal, raja pun langsung memanah tas milik Ji-young sampai jatuh ke bawah jurang dan langsung mengarahkan pedangnya ke alat kejut listrik milik Ji-young. Disinilah raja semakin bingung melihat alat yang tak pernah dilihatnya sama sekali. Namun saat raja semakin kesal dan akan melesatkan pedangnya ke arah Ji-young, ada pemberontak yang diam-diam menyerang raja sampai membuat mereka berdua terlempar ke bawah jurang dan terhempas ke sungai. Ji-young yang melihat raja tertusuk panah tentu saja tidak akan membiarkannya dalam kondisi seperti itu dan segera memberikan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahannya. Namun saat raja sudah sadar, Ji-young lagi-lagi terancam dan raja semakin yakin bahwa Ji-young adalah hantu wanita yang turun dari langit bertujuan untuk mengancam sang raja. Seberapa keras pun Ji-young menjelaskan siapa dirinya, tetap saja raja tidak percaya. Karena memiliki bakat dalam bela diri taekwondo di masanya, Ji-young berhasil membuat raja pingsan sesaat lalu segera mengikat tangannya. Karena Ji-young tidak tahu sekarang berada di mana, mereka pun terus berjalan sampai masuk ke dalam area terlarang di hutan. Di sini mereka menemukan sebuah rumah dan Ji-young langsung mengganti pakaiannya. Ternyata di dalam sana ada seorang wanita yang terlihat ketakutan dan terus bersembunyi. Ji-young pun berusaha menenangkannya dan mengajak wanita ini untuk menunjukkan apakah ada bahan makanan di rumahnya. Karena sudah melewati hari yang sangat panjang dan aneh, Ji-young sudah merasa sangat kelaparan dan ingin memasak beberapa makanan milik orang ini. Ji-young sudah merasa sangat kelaparan dan ingin memasak beberapa makanan. Ji-young ternyata juga masih menyimpan mentega dan saus dari masa depan yang disimpan di bajunya. Terlihat makanan dadakan yang dibuat oleh Ji-young sangat menggiurkan. Ji-young masih berbaik hati dan ingin membagi beberapa suap kepada raja. Namun karena gengsi memakan makanan seperti itu, raja sempat menolak. Akhirnya Ji-young dan teman barunya ini makan dengan lahap di depan raja sampai membuatnya ngiler. Akhirnya raja pun menurunkan sedikit egonya karena memang dia juga sudah sangat kelaparan. Begitu masakan Ji-young masuk ke dalam mulutnya, matanya langsung berbinar-binar. Namun raja sempat merasa kepedasan karena saus dari masa depan yang dibawa oleh Ji-young. Tapi pada akhirnya raja doyan juga sebab suapan dari Ji-young mengingatkan raja kepada ibunya. Setelah raja mulai merasakan
kenyang dan akhirnya ketiduran, Jion mengajak Gilgum, si teman barunya ini, untuk mencari tas Jiyong yang sempat dipanah raja ke bawah jurang. Namun prajurit raja sudah menemukan keberadaannya dan langsung membakar rumah Gilgum. Raja bersama pasukannya pun juga sudah akan kembali ke istana. Sementara itu Jiyong masih berada di sungai bersama Gilgum. Namun Jiyong melihat ada orang dan malah memanggil mereka. Gilgum yang orang asli zaman ini sangat panik karena ia tahu bahwa malam ini para wanita akan dikumpulkan oleh sekretaris raja untuk dipilih menjadi selir raja. Sepertinya Jiyong sudah membuat kesalahan. Mereka pun dibawa ke kantor gubernur untuk ditahan sementara sebelum dibawa ke istana. Terlihat di dalam sini juga sudah banyak wanita-wanita lain yang ditahan. Jiyong semakin bingung dengan apa yang terjadi dan sepertinya ia mulai percaya bahwa saat ini ia sudah terlempar ke masa lalu. Karena terlalu panik sampai membuat keributan, Jiyong malah dibungkam mulutnya. Ia mencoba mengingat kembali apa yang sudah terjadi dan ia pun mulai mencemaskan dirinya karena tadi sudah mempermalukan sang raja yang dikiranya aktor yang sedang syuting. Para prajurit di kantor gubernur ini pun langsung memilih wanita yang akan dijadikan calon selir raja. Namun saat giliran Jiyong, ia mengatakan bahwa umurnya sudah 27 tahun dan menurut prajurit yang menyeleksi, Jiyong sudah terlalu tua sehingga ia digabungkan ke kelompok yang tak pantas jadi selir. Gilgum pun juga berpura-pura mengatakan umurnya 30 tahun agar dirinya tidak dijadikan calon selir. Rencana mereka ternyata berhasil walaupun Gilgum sempat dicurigai. Di sisi lain hutan ini, raja ternyata mencari keberadaan Jiyong yang sudah mempermalukannya seharian ini. Pengawal mengatakan bahwa berdasarkan jejaknya, Jiyong dibawa ke kantor gubernur dan dibawa bersama wanita lainnya yang akan dijadikan calon selir. Jiyong bersama wanita-wanita lain yang dianggap tidak pantas jadi calon selir malah dibawa ke dapur kantor gubernur dan diminta untuk memasak hidangan untuk tamu kerajaan yang sebentar lagi akan datang. Jiyong benar-benar kagum karena ia bisa melihat alat masak tradisional yang selama ini hanya bisa dilihatnya di museum. Perwakilan dari kantor gubernur pun datang dan mengatakan mereka harus memasak hidangan 9 lauk untuk tamu kerajaan yang akan datang. Namun sebagai seorang chef hebat di masa depan, Jiyong tidak mau masak begitu saja. Ia harus tahu siapa orang yang akan memakan masakannya sehingga ia bisa membuat makanan yang tepat. Karena dianggap lancang, Jiyong pun diberikan beberapa syarat. Jika ingin tahu siapa tamu yang akan datang, maka ia harus memasak dengan sempurna dan memuaskan tamu itu. Jika tidak, nyawanya lah sebagai gantinya. Namun jika masakan Jiyong memuaskan para tamu, maka ia akan dibebaskan. Tamu yang akan datang kali ini adalah sekretaris kerajaan alias tangan kanan raja. Sekretaris raja bersama ayahnya terkenal sangat licik dan sering sekali menghina dan mencari-cari kesalahan dalam sebuah makanan yang dihidangkan kepada mereka. Namun setelah mendengar itu, Jiyong tidak takut sama sekali dan mengajak para wanita yang dikurung untuk memasak dengan benar. Sebab jika masakan mereka enak, maka mereka semua bisa keluar dengan selamat malam ini.